5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. Eternals akan menjadi salah satu grup hero baru yang bakal membuka fase baru di Marvel Cinematic Universe, fase keempat. Setelah menghabiskan 10 tahun lebih untuk mengenal dan berpetualang bersama Iron Man, Captain America, Thor, dan Hulk, kini saatnya Marvel Studio meregenerasi hero-hero yang dimilikinya untuk dimunculkan dan ditonjolkan di Marvel Cinematic Universe, yang kali ini adalah Eternals. Sama seperti Guardians of Galaxy saat pertama kali dimunculkan di MCU, tidak banyak yang mengenal kelompok manusia abadi ini, terlebih di Indonesia. Hanya pencinta Marvel garis keras aja nih yang kira-kira kenal sama tim ini. Nah, berangkat dari situ kita bakal mengenalkan secara singkat grup superhero immortal ini, supaya paling tidak kita punya gambaran siapa saja dan bagaimana cerita dari Eternals ini akan diangkat di MCU. Eternals adalah ras makhluk kosmik yang kuat dan abadi yang sudah eksis di tata surya kita selama jutaan tahun. Eternals diciptakan oleh Celestials, makhluk luar angkasa yang menjadi penghuni alam semesta. Jutaan tahun lalu, mereka datang ke bumi dan melakukan eksperimen dengan jenis kera yang menjadi penghuni bumi. Teknologi Celestial sangat maju saat itu. Mereka mampu menciptakan 3 spesies baru yang dikembangkan dari kera, yang adalah Eternals, Deviant, dan manusia. Para Celestials memiliki tugas masing-masing dalam eksperimen ini. Gamemnon the Gatherer memiliki tugas untuk mengumpulkan kera-kera di bumi untuk dibawa ke kapal Celestials yang nantinya akan dilakukan eksperimen. Onek the Prober memiliki tugas untuk mengubah kera menjadi manusia. Nizar the Calculator memiliki tugas untuk mengubah kera-kera tersebut menjadi Eternals. Dan Ziran the Tester memiliki tugas untuk mengubah kera-kera menjadi Deviant. Manusia sengaja diciptakan dengan konsep yang seimbang dan berada di antara Deviant dan Eternals. Manusia tidak diciptakan langsung dengan bentuk yang seharusnya, melainkan dibiarkan untuk berevolusi secara alami dari kera menjadi bentuk manusia. Proses tersebut diciptakan dari genetika yang sengaja disembunyikan di dalam tubuh kera untuk melihat bagaimana ekspansi evolusi manusia terjadi. Hal itu juga yang memicu munculnya gen khusus dalam tubuh manusia. Gen tersebut bermutasi sehingga membuat manusia mendapatkan potensi kekuatan super yang kita kenal dengan gen mutant. Potensi yang sama juga digunakan kaum Kree ke jenis kera lainnya yang nantinya menjadi Inhumans. Deviant diciptakan untuk menaklukkan dan memperbudak manusia. Mereka membangun peradaban mereka di bawah tanah. Mereka berbentuk seperti monster dan bervariatif. Penampilan mereka yang seram membuat manusia menganggap bahwa Deviant adalah makhluk iblis yang datang dari neraka, yang tentunya melahirkan berbagai mitologi tentang iblis, setan, demit, makhluk bertanduk buruk rupa, memiliki taring dan seram. Deviant memiliki tujuan untuk menaklukkan dunia, dan untuk itu mereka membangun persenjataan canggih yang digunakannya untuk menyerang para manusia. Namun rencana mereka gagal dan senjata mereka dihancurkan saat para Celestials datang kembali ke bumi untuk kedua kali yang dikenal dengan The Second Host. Sebaliknya, Eternals diciptakan dengan tujuan untuk melindungi manusia dari Deviant. Mereka membangun peradaban di atas gunung. Eternals juga digambarkan memiliki tubuh kuat dengan energi kosmik, memiliki kekuatan super, bisa terbang, suka menolong, yang membuat manusia menganggap Eternals sebagai dewa-dewa atau malaikat di berbagai peradaban. Kepercayaan Yunani, Mesir, Norse lahir dari interaksi antara manusia dengan Eternals, di mana manusia lalu menamakan mereka dalam berbagai nama dewa yang lalu disembah. Eternals mendirikan beberapa kota peradaban di bumi. Mereka mendirikan Olympia di Yunani, Polaria di pegunungan di Siberia, dan Oceana di Samudra Pasifik. Eternals memiliki teknologi canggih bernama Activation Chamber di Olympia, di mana mereka bisa mentransfer jiwa Eternals yang mati ke tubuh barunya, membuat Eternals yang mati bisa hidup kembali. Eternals memiliki 2 konflik yang tidak pernah berakhir. Pertama dengan The Deviant, di mana Eternals selalu melawan mereka setiap kali mereka keluar dari bawah tanah dan mengganggu manusia. Dan yang kedua adalah dengan The Celestials, di mana Eternals memiliki rasa penasaran kenapa mereka diciptakan. Juga memiliki rasa was-was di mana satu hari Celestials akan datang dan menghakimi mereka untuk melihat apa saja yang sudah mereka lakukan dan menilai apakah mereka masih layak atau tidak untuk tetap eksis.
Kita sekilas sudah melihat satu Celestials di Guardians of Galaxy, di mana The Collector menunjukkan satu Celestials yang menggunakan Power Stones yang adalah Aeson the Searcher. Planet Nowhere juga ternyata adalah tengkorak kepala dari salah satu Celestials. Ego, ayah Peter Quill, juga mengklaim bahwa dirinya adalah Celestials saat memperkenalkan asal-usulnya. Ada ratusan Eternals yang juga tersebar tidak hanya di bumi tetapi di beberapa tempat lain seperti di bulan Saturnus bernama Titan, juga di planet Uranus. Dari begitu banyak Eternals yang ada beberapa karakter yang sudah diperkenalkan di panel Marvel Studio di San Diego Comic Con 2019. Nah, siapa saja dan apa saja keunikan dari karakter-karakter ini? Mari kita bahas satu persatu. Karakter pertama, Tina, yang akan diperankan oleh Angelina Jolie. Tina adalah generasi kedua dari kaum Eternals. Tina sendiri memiliki kekuatan sama seperti Eternals lainnya, seperti Super Strength, Speed, Stamina, daya tahan, kelincahan, dan refleks. Tina adalah anak dari Zuras, pemimpin dari para Eternals yang merupakan anak dari pemimpin pertama kaum Eternals, Kronos. Tina memiliki beberapa senjata, seperti tombak yang bisa mengeluarkan energi panas dan panah yang bisa mengeluarkan energi atau suhu dingin. Tina sempat menjadi pemimpin bagi para Eternals saat ayahnya mati, namun kepemimpinannya lalu diturunkan karena dinilai sudah tidak layak lagi. Itu dikarenakan Tina menjalin hubungan dengan warlord kaum Deviant bernama Crow. Mereka berhubungan hingga membuat Tina hamil anak kembar. Tina tahu kalau hubungannya kontroversi, sehingga dia memindahkan kandungannya kepada seorang wanita mandul bernama Miss Ritter, yang lalu membesarkan si kembar itu seperti anaknya sendiri, yang lalu diberi nama Donald dan Deborah. Tina juga sempat menikah dengan manusia bernama Thomas Elliot yang dikenalnya saat bekerja di Stark Enterprise. Mereka juga memiliki anak bernama Joey. Pernikahan mereka terjadi pada saat satu kejadian di mana semua Eternal dibuat lupa akan jati diri mereka dan menganggap kalau mereka adalah manusia. Kejadian ini bakal gue jelasin nanti ya. Karakter kedua, Ikaris yang diperankan oleh Richard Madden. Ikaris adalah generasi ketiga dari kaum Eternals dan menjadi salah satu pemimpin kaum Eternals setelah Tina digulingkan dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ikaris berasal dari kota Polaris. Ikaris memiliki kekuatan terbang, energi projection, super strength, dan teleportasi yang terbatas. Ikaris juga terkenal adil dalam memimpin. Ikaris sangat menyukai budaya manusia. Dia terlibat langsung dalam beberapa kejadian dalam mitologi manusia, termasuk menuntun Nuh untuk menemukan tempat aman saat bumi mengalami banjir besar atau air bah, yang kalau di komik adalah hasil penghakiman dari para Celestials yang datang untuk kedua kalinya ke bumi atau dikenal dengan second host. Ikaris dikenal sebagai merpati yang memberikan Nuh petunjuk tempat aman hingga saat air surut, hingga Nuh bersama makhluk lainnya di Bahtera menemukan daratan. Ikaris saat memimpin mencoba menghadapi kedatangan keempat kalinya dari para Celestials yang dikenal dengan host keempat, yang akhirnya berhasil diyakinkan bahwa manusia adalah makhluk yang masih layak. Di poin ini, mereka menghapus memori manusia tentang keberadaan Celestials. Karakter ketiga, Ajak, yang akan diperankan oleh Salma Hayek. Ini adalah salah satu karakter yang jenis kelaminnya di switch di film nanti. Ajak di komik adalah seorang Eternals laki-laki. Ajak sama seperti Ikaris, dia berasal dari Polaris. Dia memiliki kekuatan yang standar lah seperti Eternals lainnya. Tetapi secara khusus, Ajak bisa berkomunikasi secara langsung dengan para Celestials. Saat kedatangan Celestials yang ketiga, Ajak memerankan peran penting di mana dia menjadi jembatan komunikasi atau diplomasi antara Celestials dengan para Eternals. Dalam peradaban dunia, Ajak sering terlibat langsung di peradaban manusia khususnya di Amerika Utara, di mana suku Aztec menganggap dia sebagai Quetzalcoatl, dewa berbentuk ular berbulu, dan suku Inca menyembahnya sebagai Tecumseh, Lord of Light. Abad ke-13, dia pernah ikut dalam perang Trojan dan dianggap sebagai salah satu warrior bernama Ajax. Dia juga pernah bertemu dengan Thor dan bertarung bersama-sama melawan Dromedan. Ajak sempat menjadi jahat di mana dia iri kepada Makari yang ditunjuk Tiamut the Dreaming Celestials sebagai Eternals yang bisa berbicara dengan mereka. Ajax menganggap hal itu sebagai penghinaan karena merasa seharusnya dialah yang menjadi komunikator dengan Celestials. Ajak lalu mencuci otak The Forgotten One atau Gilgamesh yang baru saja sadar setelah lupa tentang jati dirinya. Ajak memfitnah Makari dan meminta Gilgamesh untuk membunuh Makari yang tentunya berhasil dilakukannya. Ajak juga meminta Gilgamesh untuk menghancurkan Activation Chamber supaya Makari tidak bisa bangkit lagi. Karakter keempat adalah Sprite yang diperankan oleh Liam McHugh. Di komik, Sprite adalah seorang anak laki-laki. Berbeda dengan Eternals lainnya yang baik dan punya jiwa yang mulia dan peduli, Sprite tergolong adalah seorang penipu. Dia seperti Loki-nya para Eternals. Tubuhnya tidak dapat tumbuh membuat dia terjebak dalam tubuh anak-anak, juga membuat dia diperlakukan seperti anak 11 tahun.
Sprite sering dihukum karena perlakuannya yang destruktif dan tidak peduli dengan konsekuensi yang terjadi. Sifatnya yang seperti itu bukan tanpa alasan. Sprite merasa lelah terus-terusan diperlakukan seperti anak kecil hanya dari bentuk tubuhnya, padahal usianya sudah ribuan tahun. Sprite pernah mengatakan perasaan cintanya kepada Cersei, tetapi ditolak yang membuatnya tambah kesal dengan tubuhnya sendiri. Sprite melakukan satu tindakan yang sangat kontroversi yang berimbas besar kepada para Eternals. Dia membuat para kaum Eternals lupa dengan jati diri mereka masing-masing dan membuat mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia biasa. Di fase itu, Sprite menjadi aktor cilik bernama Colin yang memiliki banyak penggemar. Dia menjadi bintang utama dalam sebuah TV show berjudul That's So Sprite. Pada akhirnya dengan begitu susah payah, para Eternals mampu mengembalikan ingatan mereka masing-masing dan Sprite lalu dibunuh oleh Zuras, ayah Tina, karena apa yang sudah dilakukannya itu. Karakter kelima adalah Makari yang diperankan oleh Lauren Ridloff. Di komik, Makari adalah seorang laki-laki. Makari lahir di ibu kota Eternals Olympia di zaman kuno. Dia adalah seorang insinyur dan teknolog yang terampil. Makari telah lama hidup berdampingan dengan manusia, belajar dengan orang-orang seperti Plato, dianggap sebagai dewa Mercury, dan bertindak sebagai guru untuk orang Mesir kuno yang menganggapnya sebagai Osiris. Dan dia bahkan mengajarkan Elvis beberapa chord gitar. Makari juga memainkan peran utama dalam memerangi Deviant. Makari memiliki basic kekuatan yang sama seperti Eternals lainnya, tapi ada yang lebih menonjol dari semua kekuatan itu, yang adalah kecepatan lari yang luar biasa. Bahkan dia adalah speedster tercepat yang ada di Marvel Universe. Di filmnya nanti bukan hanya gendernya yang diubah, Makari juga digambarkan sebagai karakter yang bisu tuli. Ini mengikuti aktris yang memerankannya, Lauren Ridloff, yang juga adalah aktris yang bisu tuli. Hampir bisa dipastikan karakter Makari akan mengalami paling banyak perubahan dalam filmnya nanti. Karakter keenam, Cersei, yang akan diperankan oleh Gemma Chan. Meskipun Cersei sudah hidup ribuan tahun, dia termasuk karakter termuda di antara para Eternals lainnya. Dia memiliki kekuatan Eternals pada umumnya, namun ada yang lebih menonjol dari Cersei. Dia bisa menyalurkan energi kosmik untuk meningkatkan kemampuan memanipulasi materi. Dia bisa mengubah benda apapun menjadi bentuk apapun yang dia suka. Dia bisa membuat lawannya menjadi lebih lemah. Dia mampu mengubah pistol menjadi karet, bahkan dia mampu menekuk adamantium. Kemampuannya ini mungkin dikenal sebagai transmutasi. Dia bisa mengubah Kapten Amerika menjadi anak-anak loh. Cersei juga terlibat dalam beberapa kisah mitologi. Cersei pernah menemui Homer, Merlin, Odysseus, dan Thor muda. Di era modern, Cersei sangat menikmati kehidupannya berbaur dengan manusia. Cersei suka mengadakan party, dan dia adalah tipikal anak muda New York yang hidupnya foya-foya. Cersei adalah satu dari 3 karakter Eternals yang pernah bergabung menjadi Avengers. Kemampuan transmutasinya yang luar biasa membuat dia memutuskan untuk menawarkan diri menjadi Avengers. Cersei juga menjalin hubungan dengan Black Knight yang juga karakternya akan muncul di film ini. Cersei memiliki penyakit Eternals yang disebut dengan Mad Twilight yang menyebabkan dia menjadi terlalu agresif dan tidak stabil secara mental. Ini membuatnya berada pada posisi yang sangat mirip dengan Jean Grey, karakter yang kuat dengan potensi kehancuran yang tidak terbatas. Dia bisa menjadi teman, juga bisa menjadi ancaman dalam tim. Black Knight menjadi orang yang selalu berada di sisinya di masa-masa sulitnya. Cersei akan menjadi fokus dari film Eternals nantinya, di mana dia kemungkinannya jadi pemeran utama lah. Karakter ketujuh, Kingo, yang akan diperankan oleh Kumail Nanjiani. Kingo atau Kingo Sunen berasal dari pemukiman Eternals di Jepang di pegunungan Hokkaido. Dia adalah seorang pendekar pedang ulung yang mempelajari cara-cara hidup dan bertarung seperti seorang samurai selama bertahun-tahun di Jepang. Di era modern, dia menggunakan skill pedangnya untuk menjadi aktor film action di Jepang dan seringkali memerankan peran samurai. Dia memilih untuk menggunakan pedang yang kuat yang dapat memotong benda apapun. Pedang tersebut ditempa oleh kawannya sendiri sesama Eternals, Phastos. Kingo jarang menggunakan kekuatan supernya meskipun ia masih memilikinya. Dia menjadi bagian dari konflik panjang antara Eternals dengan Tiamut the Dreaming Celestials. Karakter ke-8, Phastos, yang diperankan oleh Brian Tyree Henry. Di dalam komik, Phastos memiliki latar belakang yang misterius dan dikenal jenius karena kemampuannya bisa memanipulasi energi kosmik. Dia juga bisa membuat ilusi, dan dia juga menggunakan palu yang bisa menyesuaikan dengan kekuatannya. Manusia sering mengiranya sebagai dewa Yunani Hephaestus. Phastos adalah ahli teknologi dan peralatan untuk kaum Eternals. Pedang Kingo, flight suit-nya Ikaris, dan banyak lagi perlengkapan Eternals semuanya adalah hasil kerja Phastos. Palunya sendiri juga dilengkapi dengan kemampuan mengubah materi yang bisa melampaui kekuatan bawaan Eternals.
Phastos juga sebenarnya memiliki kekuatan Eternals pada umumnya, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Phastos lebih bahagia berada di bengkel daripada di medan perang. Karakter ke-9 adalah Gilgamesh yang diperankan oleh Don Lee. Di komik, dia dikenal dengan sebutan The Forgotten One. Gilgamesh memiliki fisik dan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Interaksinya dengan manusia membuat dia dikenal sebagai tokoh-tokoh kuat seperti Samson, Hercules, Beowulf, dan Atlas di mitologi dunia. Sayangnya keterlibatannya dengan manusia dianggap berlebihan oleh Zuras, hingga dia dikurung di Olympia. Hingga satu hari, Sprite membebaskannya dan membawanya ke dalam perang dengan Deviant saat kedatangan Celestials yang keempat kalinya. Dia berhasil mencegah sekelompok Deviant yang menyerang kapal Celestials. Dan atas keberaniannya itu, One Above All memberikannya nama baru, Hero, meskipun dia tetap memakai nama Gilgamesh. Gilgamesh juga pernah diperalat oleh Ajak untuk membunuh Makari, di mana Gilgamesh didoktrin bahwa Makari adalah Deviant. Dia juga menghancurkan Activation Chamber hingga Makari tidak bisa dihidupkan kembali. Gilgamesh juga menjadi satu dari sedikit Eternals yang pernah bergabung dengan Avengers. Dari karakter-karakter tersebut masih belum bisa dilihat siapa yang akan menjadi villain nantinya. Tetapi Sprite dan Ajak bisa menjadi potensial villain jika dilihat dari kejadian di komik. Tetapi dari semua itu, ada satu karakter yang cocok untuk menjadi villain di luar karakter-karakter tadi, yang adalah Druig. Karakter Druig memang tidak diperkenalkan di panel Comic-Con, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil bagian di film ini. Druig adalah salah satu Eternals yang asalnya dari Polaris. Druig merupakan sepupu dari Ikaris. Druig selalu saja memiliki misi yang berbeda dengan para Eternals lainnya. Dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Dan saat ayah Druig mengadopsi Ikaris menjadi anaknya, Druig makin merasa disisihkan oleh ayahnya sendiri, yang membuat dia memiliki alasan untuk menjadi jahat. Dia juga kerap menyiksa Ikaris. Saat Sprite membuat para Eternals menjadi manusia, Druig memiliki posisi yang powerful sebagai Deputi Perdana Menteri Vorozeika, sebuah negara pecahan dari Uni Soviet. Dia menggunakan kekuatan militer dan intelijen yang dimilikinya untuk melacak para Eternals yang lupa tentang jati diri mereka yang tersebar di seluruh dunia. Dia mencoba merekrut para Eternals untuk berada di sisinya yang nantinya akan menyerang kaum Eternals di Olympia. Nah, Thanos juga adalah seorang Eternals. Thanos dan Tina adalah sepupu. Ayah Thanos, Alars, meninggalkan bumi karena para Eternals menginginkan Zuras untuk menjadi pemimpin mereka. Alars lalu pergi keluar angkasa dan menemukan Titan, sebuah bulan dari planet Saturnus yang sebelumnya dihuni oleh Uranus dan kawanannya yang hancur karena perang. Uranus adalah saudara dari Kronos, ayah Alars dan Zuras. Alars di sana bertemu dengan seorang wanita bernama Suisan, satu-satunya orang yang selamat di planet ini. Di sana, Alars membangun kembali Titan dan memiliki 2 orang anak bersama Suisan, yaitu Thanos dan Eros. Selain karakter-karakter Eternals tersebut, ada satu karakter non-Eternals yang juga akan muncul di film ini, yang adalah Dan Whitman alias The Black Knight yang akan diperankan oleh Kit Harington, yang detailnya akan kita bahas di video berikutnya. Memang belum ada detail tentang cerita mana yang akan diangkat di film ini, tetapi plot saat Sprite menghapus ingatan para Eternals bisa menjadi salah satu yang paling mungkin untuk terjadi. Mengingat kita tidak pernah melihat satupun Eternals sejak Iron Man pertama. Jadi bisa saja selama ini para Eternals hidup menjadi manusia biasa karena amnesia yang dibuat oleh Sprite membuat mereka hidup normal selayaknya manusia di Marvel Cinematic Universe. Lalu bisa saja efek The Blip membuka kembali ingatan mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya.